Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dan teman-teman semuanya, di video ini saya akan sedikit berbagi ilmu bagi ya seorang pemula lah seperti saya, akan mencoba membuat papan tulis. Namun papan tulis yang akan saya buat ini tidak seperti papan tulis pada umumnya. Jadi bentuknya nanti saya akan buat standing atau berdiri, tidak menempel di tembok, dan bahan yang saya buat bukan dari bahan kayu, tetapi yang saya buat adalah menggunakan besi hollow. Nah, bahan-bahan ataupun besi-besi yang akan saya gunakan untuk membuat papan tulis ini adalah, yang pertama saya akan menggunakan besi hollow yang ukuran 4 x 2 cm. Nah, harga saya beli ini dengan harga 42.000, panjangnya 6 meter. Kemudian ada juga besi hollow ukuran 3 x 3 cm. Kalau yang ini harganya 48.000, agak sedikit lebih mahal dari yang pertama tadi. Nah, sobat-sobat semua, kemudian untuk papan melamin saya beli dengan harga 102.000. Itu ukurannya 2 meter sedikit ya, lebih sedikit, dan 1 meter lebih sedikit. Ada lagi satu, yaitu siku. Siku untuk apa? Untuk menutup pinggir-pinggiran ketika kita sudah memasang melamin di besi hollow gitu ya. Jadi untuk terlihat rapihnya gitu ya. Itu saya beli dengan harga Rp19.000. Nah, baik sobat-sobat semuanya, seperti apa kelanjutannya dan seperti apa cara membuatnya, mari kita saksikan videonya. Oke, di langkah yang pertama kita ukur bersihnya dulu ya. Dari yang besi ukuran 3 x 3 ini akan saya buat panjang sekitar 210 meter dan ke bawah atau tingginya sekitar 120 meter. Baik teman-teman, yang pertama yang kita lakukan adalah kita ukur seberapa panjang besi yang akan kita potong sesuai dengan papan tulis yang kita inginkan ya. Kemudian ditandai dengan pena, dan setelah itu kita potong dengan menggunakan mesin gerinda kecil, dan nanti jadinya akan berbentuk siku seperti ini kawan-kawan. Jadi tidak perlu kita potong semuanya ya sobat semuanya. Setelah dipotong, besi kita sambungkan dengan cara dilas. Nah, metode yang saya gunakan adalah dengan cara las listrik. Adalah mesin las elektrik yang saya gunakan untuk membuat papan tulis, mereknya Laconi. Bolong bal. Nah, teman-teman ya, karena saya masih pemula nih ya, jadi awalnya tuh saya ngelas tapi banyak yang bolong gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ketika tangan kita sudah terbiasa, kita akan mudah untuk menambal kebolongan-kebolongan itu ya. Nah, ini perhatian bagi teman-teman semua, khususnya pemula seperti saya. Berhati-hati dan perhatikan benar-benar ampernya yang kita gunakan untuk mengelas. Jadi sesuaikan dengan ketebalan besinya gitu ya, agar tidak terjadi peristiwa besi bolong-bolong kayak gitu.
Ini dia hasil dari pengelasan pertama saya. Nah, gimana, rapi atau enggak? Nggak apa, nanti kita halusin. Dan sebelum kita pasang papan melamin, baiknya kita haluskan dulu permukaan besi yang tadi kita las gitu ya, supaya rapi dan mudah untuk dipasang papan melamin. Kita lihat, ini adalah hasil dari penghalusan sambungan besi yang tadi kita las gitu ya. Ini permukaannya terlihat halus gitu ya. Ini nanti mudah untuk kita pasang papan melamin. Nanti kita pasang di permukaannya ini. Setelah tadi berbentuk kerangka dan kita bersihkan, dihaluskan, kemudian kita dempul, lalu kita cat, kemudian kita ukur papan melamin sesuai dengan papan tulisnya itu ya. Nah, jadi kita pakai siku yang berbahan aluminium ya, jadi ini agak kuat. Nanti kita tempel di atasnya melamin ini, lalu kita bor, dan untuk merekatkannya kita menggunakan paku ripet. Paku ripetnya ketoknya gini. Sobat-sobat semuanya, nanti kalau memasangkan paku ripetnya tidak perlu bagian melaminnya, karena itu bisa membuat hasilnya kurang rapi ataupun kurang bagus ya. Jadi cukup di sini saja keliling, tapi insya Allah itu sudah kuat ya. Ini untuk ripetnya ukurannya kecil, cuman ya bukan yang paling kecil, yang sedang untuk siku ini ya. Masukkan ke sini. Sobat semuanya, ini kan sikunya panjang ya. Nah, daripada kita potong semuanya, lebih baik kita potong satu sisi, nanti kemudian kita bengkokkan sana gitu ya. Begini caranya. Seperti ini ya. Nah, kemudian bisa lanjut kita pakai bor dan lalu kita ripet. Sobat semuanya, sebelum kita tutup dengan siku, ada baiknya untuk bagian belakang, tepatnya untuk melamin dan besinya, supaya tertempelnya lebih baik, kita menggunakan tambahan yaitu lem silen. Cukup mudah ya, tinggal dipencet, terus kita tunggu beberapa saat. Ini ya standar kuatnya ya. Ini ada bentuknya, jadi kalau sikunya milih siku yang biasanya untuk rak-rak piring gitu ya. Jadi sedikit ada motifnya, ini menambah supaya bagus gitu ya. Baik sahabat-sahabat,
sahabat, setelah kerangka sudah kita las dan terpasang, langkah selanjutnya adalah kita membuat standnya atau dudukan untuk berdiri papan tulis tersebut. Nah, yang saya gunakan ini menggunakan besi ukuran 4x4 holo ya, 4x4. Terus kita potong sesuai dengan ukuran kerangka yang ada di papan tulis yang kita buat kemarin ya. Jangan lupa untuk ujung-ujungnya supaya rapi, ini kita sisakan satu sisi, nanti tinggal kita lipat dan sini tinggal di pojok-pojokan las ya. Nanti jadinya akan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah kerangka-kerangkanya. Ini kerangka horizontal, terus ini yang berdirinya. Nah, yang ini untuk kaki ini ya. Nah, teman-teman semua ingin tahu caranya memasang dan membuat standing untuk papan tulis, maka ikuti terus videonya. Nah, jadi nanti untuk standnya kita buat seperti ini, tidak full sampai atas papan tulis, tapi hanya setengahnya saja. Ini adalah stand yang sudah dilas, jadi kita las setiap pertemuan antara besi ya, ini, itu, ini ya. Terus untuk kakinya nanti juga kita las. Dan jangan lupa setelah dilas untuk diratakan seperti ini. Diratakan seperti ini supaya rapi, dan nanti ketika ada yang bolong maka kita las lagi sampai permukaan tertutup. Setelah itu kita dempul. Nah, setelah besi kita potong dan kita las, itu kan kita dempul dulu ya. Kita rapihkan supaya rata seperti ini, rata ya. Jadi hasil dari las-lasannya itu tidak terlalu menonjol. Nah, setelah itu didempul, kemudian dicat sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan. Dan jangan lupa kita pakai cat besi dan menggunakan thinner tipe B. Thinner tipe B adalah thinner yang cocok untuk digunakan untuk mengecat besi. Oke sahabat semuanya, setelah kerangka untuk standnya sudah jadi, kemudian yang terakhir adalah kita bolongin ini ya, bagian ini dengan board. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memasukkan ganjelnya ini. Nanti karena papan tulis ini kita masukkan atau kita pasang di antara tiang-tiang ini gitu ya. Seperti ini. Nah, pengen tahu cara pemasangannya, maka tonton terus. Nah, begini teman-teman ya, papan tulis sudah kita paskan ya bolongannya yang tadi sudah kita bor, kemudian kita kunci atau kita ganjel supaya tidak bergerak. Jangan lupa kita masukkan ring ya, supaya tidak melukai. Aduh, jatuh. Pegang kanan.
Nah, jadi ini adalah tampak depan papan tulis yang kita buat. Nah, ini ketika dibuat nulis, insya Allah ini tidak akan menjengkang ke bawah, ke belakang maksudnya, kecuali kita dorong ini ya. Kalau untuk nulis insya Allah masih cukup setem. Teman-teman, papan tulis ini gitu ya, ketika kita buat sendiri memang harganya jelas lebih murah karena kita hanya membeli bahan-bahannya saja gitu ya, tanpa harus membayar jasa dari misalnya kita pesen sama tukang. Nah itu akan lebih mahal gitu ya. Nah mungkin itu bisa menjadi motivasi mungkin ya buat teman-teman semua untuk mencoba beride kreatif dan berinovasi. Nah, terima kasih telah menyaksikan video tutorial dari kami. Ya meskipun kami adalah pemula gitu ya, mari kita bersama-sama belajar gitu ya, saling berbagi ilmu. Mungkin di rumah bisa teman-teman lakukan gitu ya seperti ini, atau mungkin teman-teman menggunakan inovasi teman-teman sendiri gitu ya. Semoga ini bisa jadi referensi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.